Film diawali dengan seorang pria yang tengah berada di dalam kereta. Raut wajahnya tampak penuh amarah. Tak lama kemudian, pria itu memasuki sebuah ruangan dan mendapati istrinya sedang pusrang sampai Glory dengan pria lain. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menghabisi keduanya. Aksi itu membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan. Di sisi lain, muncullah seorang wanita bernama Gwen, seorang hakim yang dikenal tegas dalam menangani perkara kriminal. Kasus yang baru saja terjadi itu pun menjadi salah satu tanggung jawabnya. Gwen sudah lama dikenal sebagai hakim yang berani menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku kejahatan. Gwen punya teman bernama Tony, seorang detektif yang kerap bekerja sama dengannya dalam menangani berbagai perkara. Gwen memiliki suami bernama Alan. Namun hubungan mereka sepertinya tidak baik-baik saja. Suatu hari, Gwen berkunjung ke sebuah perpustakaan. Di sana, ia bertemu dengan penjaga baru bernama Martin. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Gwen selalu bahagia ketika bersama Martin, sesuatu yang jarang dia dapatkan di rumah. Hingga pada suatu malam, ketika Gwen baru pulang dari kantor, ia melihat Martin sedang berjalan pulang. Gwen mengikuti Martin diam-diam. Sebelum sempat pergi, Martin menyadari kehadirannya dan mengajaknya masuk ke rumahnya yang berada di sebuah bangunan bekas pabrik. Mereka mengobrol sebentar dan pada akhirnya mereka justru pusrang sampai Glory untuk pertama kalinya. Ketika pulang, Gwen merasa sangat bersalah dan gugup. Ketika Alan memanggilnya, dia gemetar hingga gelas yang dipegang jatuh dan pecah. Alan mulai curiga ada yang disembunyikan istrinya, dan diam-diam berusaha mencari tahu. Sampai suatu hari Alan melihat dari kejauhan Gwen bersama seorang pria yang mengantarnya ke perpustakaan. Padahal pria itu hanyalah rekan Gwen. Namun, Alan yang tidak tahu kenyataannya langsung menuduh Gwen berselingkuh dengan pria itu. Ia melemparkan palu milik Gwen dan membuat Gwen marah besar. Dalam amarah, Gwen memutuskan pergi dari rumah. Alan mengancam akan menghancurkan hidupnya jika benar-benar pergi, tapi Gwen tidak peduli dengan ancaman Alan dan pergi dari sana. Malam itu, Gwen berniat bermalam di kantor. Namun karena mendengar suara-suara aneh, dia ketakutan dan memutuskan untuk datang ke tempat Martin. Keesokan paginya, ketika Gwen kembali ke kantor, tempat itu sudah dipenuhi polisi. Terjadi pembunuhan di sana. Ia terkejut saat mengetahui bahwa salah satu barang pribadinya dijadikan barang bukti. Gwen mulai mencurigai Alan, tetapi belum memiliki bukti yang cukup kuat. Kasus itu terus diselidiki. Di tengah kekacauan itu, Martin datang menemui Gwen. Pertemuan itu membuatnya kembali kehilangan kendali dan pada akhirnya pusrang sampai Glory kembali terjadi. Namun kali ini Gwen sadar, ia harus menghentikannya. Ia meminta Martin untuk tidak lagi menemuinya karena masih banyak hal penting yang harus ia selesaikan. Sidang demi sidang pun berjalan. Para pengacara dan saksi bermunculan, membuat situasi semakin rumit. Banyak spekulasi beredar, namun kebenaran belum juga terungkap. Beberapa waktu kemudian, Gwen memutuskan kembali ke rumah dan berdamai dengan Alan. Namun hubungan mereka sudah tak lagi sama. Hanya sekedar tinggal bersama tanpa perasaan. Tak lama setelah itu, Gwen mendapat laporan dari seorang rekan bahwa ada saksi yang melihat pria muda keluar dari lokasi kejadian malam itu. Ciri-cirinya disebutkan, dan ciri-ciri itu sangat mirip dengan Martin. Kecurigaan Gwen semakin kuat. Ia juga teringat pada tato salib di tangan Martin, yang terasa tidak asing. Saat Gwen mendatangi rumah Martin bersama beberapa polisi, tempat itu sudah kosong. Dan ternyata Martin menghilang entah kemana. Kasus ini membuat Gwen pusing. Hingga suatu saat, ketika menelusuri kembali berkas-berkas terdakwa yang pernah ia hukum, Gwen menemukan foto seorang pria dengan tato yang sama. Dia adalah pria di awal film yang Gwen jatuhi hukuman berat. Barulah semuanya terungkap. Martin ternyata adalah anak dari pria itu. Ia sengaja mendekati Gwen untuk membalas dendam karena sang hakim telah menjebloskan ayahnya ke penjara seumur hidup. Suatu malam, Gwen yang sedang bersama Tony di rumahnya mendengar suara dari loteng. Mereka memeriksa, dan ternyata Martin bersembunyi di sana. Ia berniat menghabisi Alan dan Tony, sekaligus menjebak Gwen, agar dia dihukum sama seperti ayahnya. Keributan pun terjadi di sana. Namun sayang Tony dan Alan tidak selamat, begitu juga dengan Martin. Di sana hanya Gwen yang selamat. Dan pada akhirnya, film pun selesai.